Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Syita Fatih Adna, Sarjana Pendidikan Magister Sains, dan Ibu Rita Aldila Kritsma, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Deskriptif. Di video ini, kami dari kelompok 3, kelas 01, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Tidar, akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis data usia penduduk RT 04 RW 10 Kelurahan Tidar Selatan tahun 2022 dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Statistika Deskriptif. Sebelum masuk ke pemaparan, perkenalkanlah anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Diandra Yuliana Dewi, lalu ada Reni Fathatul Barakah, lalu ada Anggit Smati, dan ada Edita Jihanuha. Next. Saatnya kita memasuki pembahasan. Yang pertama mengenai data. Berikut adalah data otentik yang kami ambil. Data berikut adalah naik lagi. Pada gambar berikut adalah data 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 profil penduduk dari RT 04 RW 10 Kelurahan Tidar Selatan. Nah, di sini ada data jumlah penduduk dan data usia penduduk, namun kami hanya mengambil yang usia penduduk saja. Data ini merupakan data otentik, sehingga penelitiannya sudah dilakukan pihak sebelumnya. Peneliti peneliti sebelumnya mengambil data dengan cara mengelompokkan kelas usia dan frekuensi dimasukkan per jenis kelamin. Next. Memasuki analisis permasalahan, kami mengambil data usia penduduk dikarenakan karakteristik penduduk menurut umur itu berguna untuk membantu merancang perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar. Perbedaan tiap kelompok umur memiliki perbedaan kebutuhan pula. Kelompok bayi dan balita membutuhkan perawatan kesehatan dan asupan gizi yang berbeda dengan kelompok remaja maupun kelompok lanjut usia. Di bawah ini adalah olahan dari data ontetik pada gambar di atas. Di sini, di sini seperti gambar di atas, juga gambar di atas kita juga mengelompokkan dengan berbagai kelompok usia dari 0 sampai 5 hingga 60 sampai 65. Namun untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan sudah kami gabung dalam tabel penduduk ini. Next. Next. Berdasarkan berdasarkan data di atas atau data yang sudah kami olah, atas lagi, atas, atas. Nah, berdasarkan data di atas atau data yang sudah kami olah, dapat dilihat bahwa nilai yang memiliki frekuensi paling rendah yaitu pada rentang usia 35 hingga 40, yaitu dengan jumlah 0 penduduk, atau tidak ada warga RT RW 10 yang memiliki usia dalam rentang 35 hingga 40. Sedangkan nilai yang memiliki frekuensi paling tinggi yaitu pada usia 40 hingga 45 dengan jumlah 23 penduduk. Kemudian, dengan data yang telah diketahui tersebut, kami akan menentukan ukuran-ukuran statistika yang meliputi ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran dengan menggunakan rumus manual, dan kemudian kami akan menginterpretasikan melalui diagram lingkaran, diagram garis, dan diagram batang dalam program R nanti. Next. Selanjutnya memasuki analisis variabel. Sebelumnya, variabel merupakan segala sesuatu yang mempunyai variasi sebagai objek yang digunakan dalam penelitian. Dalam suatu penelitian, umumnya terdapat dua variabel, di antaranya variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas sering disebut variabel yang mempengaruhi. Jadi variabel bebas ini merupakan penyebab perubahan adanya variabel lain atau variabel
Bebas ini merupakan dasar. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian kami adalah berapa jumlah warga RT 4 RW 10 atau bebas kita memilih berapa banyak warga RT 04 RW 10 yang akan kita wawancarai usia mereka. Lalu untuk variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Jadi variabel terikat ini merupakan variabel yang menggantung. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian kami adalah banyaknya penduduk per interval umur. Jadi setelah kita interogasi berapa usia mereka dan dalam variabel terikat ini tergantung jawaban mereka berapa, lalu jumlah dalam frekuensi dalam tentang usia itu tergantung dari jawaban mereka. Selanjutnya memasuki analisis populasi dan sampel. Sebelumnya populasi adalah keseluruhan objek atau variabel yang diteliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian kami adalah seluruh masyarakat RW 10 Kelurahan Tidar Selatan. Sedangkan sampelnya adalah dari salah satu salah satu RT dari RT 10 tersebut, yaitu RT 04. Oh iya, sampel merupakan bagian kecil dari populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Sampel juga disebut wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang bersifat representatif atau mewakili dan menggambarkan populasi. Nah, kita mau ngambil wakil dari RW 10 itu yaitu RT 04 ini. Selanjutnya memasuki ukuran-ukuran statistika yang meliputi ukuran pemusatan data, ukuran pemusatan letak, dan ukuran penyebaran data. Untuk ukuran pemusatan data dan pemusatan letak akan dipaparkan oleh Endita. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data merupakan suatu nilai tunggal yang mewakili sekumpulan data. Nah, biasa yang digunakan itu adalah mean atau rataan hitung, median, dan modus. Next, Mbak. Yang pertama yaitu mean. Umumnya mean adalah jumlah bilangan yang dibagi dengan banyaknya data. Nah, karena data yang kami ambil merupakan data tergolong, maka kami menggunakan rumus mu sama dengan sigma xi. Mbak. Di bawah. Nah, mu sama dengan bawahnya. Mu sama dengan sigma fi kali xi dengan batas bawah 1 dan batas atas n per sigma fi dengan batas bawah 1 dan batas atas n. Langsung saja kita mencari dulu jumlah seluruh nilai fi-nya. Ya, dan dihasilkan 168. Nah, kemudian mencari nilai xi atau nilai tengah. Itu tuh untuk usia 0,5, yaitu 0 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Kemudian untuk 5 sampai 10, itu 5 ditambah 10 dibagi 2 sama dengan 7,5. Dan seterusnya hingga pada nilai terakhir. Kemudian mencari FI dikali XI dengan mengalikan setiap nilai FI dan XI yang diketahui. Untuk yang pertama, FI sama dengan 13 dikali dengan XI sama dengan 2,5, hasilnya yaitu 32,5. Nah, begitu seterusnya hingga nilai FI XI terakhir. Nah, kalau udah kita hitung jumlah seluruh nilai FI XI-nya dan dihasilkan 5.340. Setelah itu kita bisa mencari rata atau mean dengan mensubstitusikan yang telah dicari tadi ke dalam rumus, yaitu sigma FI XI yaitu 5.340 dibagi dengan sigma FI yaitu 168 dan dihasilkan 31,79. Kemudian untuk median atau nilai tengah, untuk mencari nilai ini kami menggunakan rumus B atau tepi bawah ditambah L atau luas kelas dikali dalam kurung setengah N min F atau jumlah frekuensi sebelum kelas median dibagi dengan F atau frekuensi kelas median. Next.
Nggak ke bawah. Nah, untuk letak kelas mediannya pada data ini yaitu setengah N atau setengah dikali 160 sama dengan data ke 84. Maka kami menghitung nilai FK terlebih dahulu dengan menjumlahkan frekuensi sebelum kelas median. Untuk kolom pertama, next atas Mbak. Nah, untuk kolom pertama itu karena frekuensinya hanya 13, maka nilai FK-nya 13. Untuk kolom kedua, karena terdapat frekuensi 13 dan 11, maka nilai FK-nya 24. Begitu juga dengan kolom selanjutnya. Nah, karena letak kelas medianya ada pada data ke-84, yaitu usia 25 sampai 30, dan frekuensinya itu 18, maka tepi bawahnya dapat diketahui dari 25 min 0,5 sama dengan 24,5. Untuk luas kelasnya sendiri, yaitu 6, diketahui dari kelas usianya yaitu 25 sampai 30, maka ada 6 golongan usia. Dan demikian dimasukkan dalam rumus median dan dihasilkan 29,5. Kemudian untuk modus atau nilai yang sering muncul. Kami menggunakan rumus B atau tepi bawah kelas modus ditambah L atau luas kelas dikali dalam kurung D1 atau selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya dibagi dengan D1 plus D2 atau selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Nah, dapat dilihat pada data tersebut, kelas usia dengan frekuensi terbanyak yaitu kelas ke-9 pada usia 40 sampai 45 dengan frekuensi 23. Maka dapat dicari tepi bawahnya, yaitu 40 min 0,5 sama dengan 39,5. Dan untuk D1-nya itu sama dengan 23, dikurangi frekuensi kelas sebelumnya yaitu 0, maka D1 sama dengan 23. Untuk D2 sama dengan 23 dikurangi frekuensi kelas setelahnya yaitu 14, sama dengan 9. Nah, dengan demikian kita dapat memasukkan nilai yang diketahui ke dalam rumus modus dan dihasilkan 43,8125. Untuk yang selanjutnya yaitu ukuran letak data. Yang pertama ada kuartil, merupakan suatu nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama. Next. Ke bawah lagi. Nah, yang terdiri dari kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua Q2, dan kuartil ketiga Q3. Nah, untuk kuartil ini rumusnya sama untuk ketiga kuartil yaitu tepi bawah TB ditambah dengan P atau luas kelas dikali I per 4N min FK atau frekuensi kumulatif dibagi F atau frekuensi kelas kuartil. Nah, rumus ini tuh hampir sama dengan median yang membedakan hanya pada I per 4N-nya. Untuk Q1 yaitu 1/4N, Q2 2/4N, dan Q3 yaitu 3/4N. Nah, untuk Q1, cari terlebih dahulu letaknya yaitu 1/4N atau 1/4 dikali 168 sama dengan 42. Maka letaknya pada kelas usia 15-20 dengan frekuensi kelasnya yaitu 14. Dan dapat diketahui tepi bawahnya yaitu 15 min 0,5 sama dengan 14,5. Sehingga disubstitusikan ke dalam rumus Q1 dan dihasilkan 15,76. Kemudian untuk Q2, cari dulu letaknya yaitu 2/4 dikali 168 sama dengan 84. Maka letaknya pada usia 25-30 dengan frekuensi kelasnya 18. Dan tepi bawahnya 25 dikurangi 0,5 sama dengan 24,5. Lalu tinggal masukkan ke rumus Q2 dan dihasilkan 29,48. Kemudian untuk Q3,
cari letaknya lagi, yaitu 3/4 kali 168 sama dengan 126. Nah, maka letaknya pada usia 45-50 dengan frekuensi 14 dan tepi bawahnya yaitu 44,5. Lalu masukkan ke rumus ketiga dan dihasilkan 27,02. Kemudian yang kedua yaitu desil, merupakan salah satu dari 9 nilai yang membagi data secara berurutan menjadi 10 bagian yang sama. Nah, rumusnya itu hampir sama kayak kuartil. Yang membedakan itu N-nya dikalikan dengan I/10. Nah, langsung saja pada hitungan. Di sini kami menghitung desil ketiga, yaitu yang pertama cari dulu letak D3 dengan cara 3/10 dikali 168 sama dengan 50,4. Maka letaknya pada interval 15-20 dengan frekuensi kelasnya 14 dan tepi bawahnya 14,5. Dan dimasukkan ke rumus desil dihasilkan 19,36. Kemudian yang terakhir yaitu persentil merupakan pembagian data terurut menjadi 100 bagian yang sama. Rumusnya juga hampir sama dengan kuartil dan desil, namun untuk N-nya dikalikan dengan I/100. Langsung ke hitungannya. Nah, kami menghitung persentil ke-15, yaitu cari letaknya P15 dengan 15/100 dikali 168 sama dengan 25,2. Maka letaknya pada kelas usia 10-15 dengan frekuensinya yaitu 14 dan tepi bawahnya 9,5. Lalu tinggal masukkan ke rumus persentil dan dihasilkan 9,98. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Edita atas pemaparannya. Untuk selanjutnya masih memasuki ukuran-ukuran statistika, yaitu ukuran penyebaran data yang akan dipaparkan oleh Reni. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yakni analisis ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai data dengan pusatnya. Ukuran penyebaran data terdiri dari yang pertama jangkauan, kemudian yang kedua jangkauan interkuartil, kemudian yang ketiga simpangan kuartil, kemudian yang keempat simpangan rata-rata, yang kelima variansi, dan yang keenam yakni simpangan baku. Yang pertama yakni jangkauan. Jangkauan merupakan selisih antara nilai yang terbesar dan terkecil. Untuk mencari jangkauan, rumus yang digunakan yakni J sama dengan X max dikurangi X min. X max merupakan nilai maksimum dan X min merupakan nilai terkecil. Next. Selanjutnya mencari jangkauan dari data tersebut. Lanjut. Diketahui dari tabel nilai terbesarnya yakni sebesar 62,5 dan nilai minimumnya 2,5 sehingga dihasilkan nilai jangkauannya yaitu 60. Kemudian yang kedua yakni jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil didefinisikan dengan QR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3 merupakan kuartil ketiga dan Q1 merupakan kuartil pertama. Untuk mencari perhitungan dari data tersebut, diketahui bahwa Q3 sebesar 26,5 dan Q1 sebesar 15,5 sehingga jangkauan interkuartil dari data tersebut diperoleh 11. Kemudian yang ketiga yakni simpangan kuartil. Simpangan kuartil merupakan setengah dari jangkauan interkuartil. Simpangan kuartil didefinisikan dengan SQ sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Perhitungan dari data tersebut dihasilkan setengah dari Q3-nya 26,5 dan Q1-nya 15,5 sehingga setengah dikali 11 dan dihasilkan simpangan kuartilnya 5,5.
Kemudian yang keempat, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata disebut dengan mean deviation adalah jumlah harga mutlak selisih setiap nilai XI dengan nilai rata-rata X dibagi dengan banyaknya data N. Lanjut. Untuk mencari simpangan rata-rata, rumus yang digunakan yakni SR sama dengan jumlah dari frekuensi kelompok dikali nilai tengah dari kelompok usia dikurangi rata-rata dikuadratkan dibagi jumlah dari frekuensi masing-masing kelompok. Perhitungan dari data tersebut diperoleh simpangan rata-ratanya yakni 16,225. Kemudian yang kelima yakni variansi. Variansi dikenal dengan ragam, yang merupakan ukuran dispersi yang sangat terkenal dan sering digunakan dalam suatu penelitian. Variansi disimbolkan dengan S kuadrat. Untuk mencari variansi, yakni jumlah dari frekuensi tiap kelompok dikali nilai tengah dikurangi rata-rata dikuadratkan dibagi jumlah dari frekuensi masing-masing kelompok. Lanjut. Perhitungan dari data tersebut diperoleh variansinya yakni sebesar 342,6. Kemudian yang keenam yakni simpangan baku. Simpangan baku disebut dengan standar deviasi, merupakan ukuran penyebaran yang dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata nilai dari sampel itu sendiri. Lanjut. Untuk mencari rumus dari simpangan baku yakni akar dari jumlah frekuensi tiap kelompok dikali nilai tengah dari kelompok dikurangi rata-rata dikuadratkan dibagi frekuensi masing-masing kelompok dikurangi 1 atau simpangan baku yakni akar dari S kuadrat. Perhitungan dari data tersebut diperoleh simpangan bakunya yakni akar dari 342,6 dan dihasilkan 18,51. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Reni atas pemaparannya. Sekarang memasuki interpretasi diagram menggunakan program R yang akan disampaikan oleh Anggi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan penyajian data berbentuk diagram menggunakan program R. Yang pertama ada diagram garis. Untuk sintaksnya bisa dilihat seperti pada di gambar. Dan untuk hasilnya seperti ini. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita import data yang sudah dibuat terlebih dahulu. Selanjutnya kita aktifkan ggplot2 untuk menggunakan fungsinya. Kemudian memberi nilai dari setiap subdata yang sudah dibuat. Setelah memberi nilai subdatanya, kemudian menggabungkan kedua datanya. Kemudian gunakan fungsi ggplot yang sudah diaktifkan di awal dengan memasukkan data-data yang sudah dibuat. Selanjutnya, gunakan fungsi labs untuk memberi judul dan keterangan pada diagram. Selanjutnya, gunakan fungsi geomline untuk membuat garis dari setiap titiknya. Selanjutnya, gunakan fungsi temp untuk menyesuaikan judul dan keterangan pada fungsi labs yang sebelumnya sudah dibuat. Selanjutnya, gunakan fungsi geompoint untuk memberikan titik di setiap titiknya. Dan yang terakhir, gunakan fungsi geomtext untuk memberikan keterangan pada setiap titiknya. Lalu yang selanjutnya ada diagram batang. Untuk sintaksnya seperti pada di gambar. Dan untuk hasil tampilannya di enter seperti ini. Untuk langkah-langkah membuatnya, pertama, import data yang sudah dibuat terlebih dahulu. Memberi nilai dari setiap subdata yang sudah dibuat. Selanjutnya, gunakan fungsi ggplot yang sudah diaktifkan di awal dengan memasukkan data-data yang sudah dibuat. Gunakan fungsi geomcool untuk mewarnai diagram batang.
Lalu gunakan fungsi labs untuk memberi judul dan keterangan pada diagram batang. Juga gunakan fungsi temp untuk menyesuaikan judul dan keterangan pada fungsi lab yang sebelumnya sudah dibuat. Dan terakhir, gunakan fungsi geomtext untuk memberikan keterangan di setiap diagram batangnya. Lalu diagram yang ketiga yaitu diagram lingkaran. Untuk sintaks seperti pada di gambar. Dan hasilnya atau tampilannya akan seperti ini. Untuk langkah-langkah membuatnya, yang pertama seperti biasa kita import data yang sudah dibuat menggunakan Excel, lalu kita aktifkan ggplot2 untuk menggunakan. Selanjutnya, kita memberi nilai dari setiap subdata yang sudah dibuat, lalu gunakan fungsi pi untuk membuat diagram lingkaran. Pada fungsi pi bisa menambahkan nilai dari subdata yang digunakan, serta dapat menambahkan judul dan warna pada diagram lingkaran. Dan yang terakhir, gunakan fungsi legend untuk memberikan keterangan rinci di diagram. Dan yang terakhir yaitu diagram daun. Untuk diagram daun, sintaknya seperti pada di atas, yaitu hanya menggunakan stem. Lalu ini adalah kode dari data yang kita masukkan, data yang dibuat dari Excel. Lalu untuk hasil tampilannya seperti ini, decimal point. Nah, untuk langkah-langkah membuatnya, seperti biasa, pertama kita import data yang sudah dibuat menggunakan Excel, lalu kita aktifkan ggplot2 untuk menggunakan fungsinya, kemudian kita beri nilai dari setiap subdata yang sudah dibuat, dan setelah memberikan nilai dari setiap subdata, gunakan fungsi stem untuk membuat diagram daun dengan memasukkan datanya ke fungsi tersebut. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Anggi atas pemaparannya dan terima kasih teman-teman semua atas kerjasamanya. Kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah berdasarkan data usia penduduk RT 04 RW 10 Kelurahan Tidar Selatan yang kami ambil, data tersebut bersumber dari dokumen pribadi pada tahun yang diambil pada tahun 2002. Diperoleh banyak informasi mengenai variabel, populasi, dan sampel, ukuran pemusatan data yang terdiri dari min, median, dan modus, ukuran letak yang terdiri dari kuartil, desil, dan persentil, serta ukuran penyebaran data yang terdiri dari jangkauan interkuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Dengan informasi tersebut dilakukan penyajian data dalam bentuk diagram dalam program R. Dari analisis data usia penduduk ini memudahkan kami merancang perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok umur, baik kebutuhan sandang pangan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Perbedaan tiap kelompok umur memiliki perbedaan kebutuhan pula. Misalnya kelompok bayi dan balita membutuhkan perawatan kesehatan dan asupan gizi yang berbeda dengan kelompok remaja dan kelompok lanjut usia. Demikian pemaparan dari kami. Kami next. Berikut daftar pustaka yang kami referensikan. Kami menyadari bahwa segala pemaparan yang ada dalam video ini masih memiliki banyak kelemahan, sehingga kami memerlukan masukan dari para pemirsa. Masukan dapat dituliskan di kolom komentar. Sekian pemaparan dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila ada kelebihan, dibawa aja, karena kami baik hati. Indonesia negara hukum, rakyatnya harus bersatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.